Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul bermegah di dalam Kristus untuk kemuliaan Injil. Terambil dari kitab Roma 15 ayat 14 sampai 33. Saudaraku dikasih Tuhan, motivasi pelayanan Rasul Paulus semata-mata dilakukan untuk kemuliaan Injil itu sendiri dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Hal itu ditunjukkannya bahwa pelayanannya bukan bersifat eksklusif hanya untuk bangsa Yahudi saja, tetapi justru Tuhan telah memanggil dia untuk membawa bangsa-bangsa non-Yahudi agar mereka diselamatkan dan diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus dalam Roma 15 ayat 16. Di dalam surat Roma ini, Rasul Paulus meskipun tidak mendirikan jemaat Roma, namun dengan berhati-hati, ia berani dengan terbuka harus mengingatkan jemaat di Roma melalui suratnya, yaitu sangat penting bagi mereka untuk memiliki kasih yang tulus demi Injil, dan agar mereka jangan terjebak dengan sikap menghakimi bangsa lain dan bersifat eksklusif bahwa hanya bangsa Yahudi saja sebagai umat pilihan Allah. Karena itu ia mengajak jemaat di Roma bergumul dengan sungguh-sungguh di dalam doa kepada Allah supaya Rasul Paulus terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayanannya untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Karena bagi Paulus, persembahan dari bangsa lain untuk orang percaya dari bangsa Yahudi patut mereka terima, mengingat bahwa bangsa lain juga telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi dalam Roma 15:25 sampai 27. Dan Rasul Paulus berharap bisa mengunjungi jemaat di Roma, dan setelah melalui kota itu ia akan meneruskan pelayanan pekabaran Injilnya sampai ke Spanyol. Saudaraku, ada 3 prinsip yang dimiliki oleh Rasul Paulus mengapa di dalam pelayanannya ia harus bermegah di dalam Kristus untuk kemuliaan Injil. Yaitu yang pertama, pelayanannya dilakukan dengan perkataan dan perbuatan dalam Roma 15 ayat 18. Artinya, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya bukan bersumber dari dirinya sendiri, tetapi dari perkataan dan perbuatan Allah yang telah ia alami terlebih dahulu, yaitu telah dikerjakan Allah di dalam dirinya. Di dalam surat 1 Korintus 2 ayat 4-5, Rasul Paulus menegaskan kembali keyakinan dan prinsip tersebut, yaitu baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya merupakan manifestasi dari kasih dan anugerah Allah yang ia terima dari Yesus Kristus yang telah memanggil dan menyelamatkannya. Yang kedua, pelayanannya dilakukan oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat dalam Roma 15 ayat 19. Karena seluruh pelayanan yang ia lakukan dari Yerusalem sampai ke Illyricum, ia hanya memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, bukan mempromosikan dirinya dan pelayanannya seolah-olah karena kemampuan dan kehebatan manusia. Rasul Paulus menyadari bahwa jikalau di dalam pelayanan diteguhkan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, maka hal itu sesuai dengan janji Yesus kepada para rasul, seperti yang tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 15-20. Kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat bukan esensi dari Injil itu sendiri, tetapi meneguhkan Injil itu supaya orang-orang mengalami keselamatan yang sebenarnya dan seutuhnya di dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga, pelayanannya dilakukan oleh kuasa Roh Kudus dalam Roma 15 ayat 19. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hal itu dibuktikan juga di dalam pelayanannya, bahwa ia sangat membutuhkan dan mengandalkan tuntunan atau pimpinan Roh Kudus di dalam setiap gerak dan langkah pelayanannya. Karena itu pemberitaannya bukan dilakukan
sekedar untuk mengejar target duniawi, namun target Tuhan. Ia tidak melakukan pemberitaan Injil di tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang dalam Roma 15:20. Intinya, ke bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Kristus, di mana Roh Kudus menuntunnya, maka ke situ ia akan pergi apapun risikonya. Melalui renungan hari ini, kita mau belajar memurnikan setiap motivasi dan pelayanan kita dengan bersungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, supaya kita hanya bermegah di dalam Kristus Yesus saja yang telah menyelamatkan kita demi kemuliaan Injilnya dan bukan kemuliaan diri sendiri. Segala pencapaian dan prestasi serta apapun yang kita dapatkan semata-mata dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.